Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, kali ini aku mau menceritakan sebuah kisah perjalanan karir seorang pendiri KFC yang sukses di usia senja. Ya, kalian gak salah dengar, bukan di usia muda, melainkan di usia yang sudah senja. Meskipun beliau baru sukses di usia tua, namun kisah perjalanannya sangat menginspirasi. So, langsung aja, ini dia ceritanya. KFC didirikan oleh seorang pria bernama Harlan David Sander. Kalian pasti sering banget melihat wajah kakek yang satu ini, karena wajahnya ada di berbagai sudut KFC. Biasanya beliau dikenal dengan sebutan Kolonel Sander, tapi aku di sini bakalan sebut Sander aja ya, tanpa mengurangi rasa hormat biar penyebutannya nggak terlalu panjang. Sander lahir pada tanggal 9 September 1890 di Henryville, Indiana, Amerika Serikat. Ia merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Ayahnya bernama Wilbur David dan ibunya bernama Margaret Ann Sander. Ayahnya bekerja di salah satu perkebunan dan terkadang bekerja sampingan di rumah jagal. Sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Ibunya inilah yang bertugas untuk menjaga dan merawat Sander serta 2 adiknya. Sulitnya kehidupan Sander dimulai di usianya yang ke-6 tahun. Saat itu, ayahnya wafat. Lalu pada akhirnya, sang ibu yang harus mencari pekerjaan untuk menghidupi kebutuhan mereka. Karena ibunya yang bekerja, Sanderlah yang akhirnya menggantikan posisi sang ibu untuk menjaga adik-adiknya dan juga memasak. Kegiatan ini terus ia lakukan sehari-hari. Karena kebiasaan tersebut, Sander akhirnya memiliki kemampuan memasak yang lebih untuk anak seusianya. Ia bisa memasak berbagai macam menu dan bisa menggunakan pisau serta alat masak lain dengan lihai. Menginjak usia ke-12 tahun, Ibu Sander memutuskan untuk menikah lagi. Namun, alih-alih mendapatkan kehidupan yang lebih baik, Sander malah justru nggak akur sama ayah tirinya. Ketidakakurannya dengan sang ayah tiri membuat prestasinya di sekolah menjadi berantakan. Kemudian di usia ke-14 tahun, Sander berpindah ke selatan Indiana dan bekerja di salah satu lahan pertanian milik seseorang yang bernama Sam Wilson. Upah yang didapatkan dari bekerja sebagai kulit tani sangatlah kecil. Berbagai macam pekerjaan sudah pernah Sander coba untuk bisa membiayai kehidupan sehari-hari baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Kemudian di tahun 1906, kala itu usia Sander udah menginjak ke-16 tahun. Sander memalsukan tanggal lahir supaya bisa bergabung dengan tentara Amerika Serikat. Cara tersebut ternyata berhasil, teman-teman. Sander akhirnya memperoleh tugas pertamanya di Kuba. Kemudian 1 tahun setelahnya, yaitu tepat di tahun 1907, ia memutuskan untuk berhenti secara terhormat. Setelah berhenti dari tentara Amerika Serikat di tahun 1907, Sander kemudian tinggal bersama dengan pamannya di Alabama. Ia bekerja di sana sebagai pandai besi di bengkel-bengkel. Beberapa waktu setelah itu, Sander beberapa kali pindah tempat tinggal dan juga pekerjaan. Sampai di sini kalian pasti mikir, kenapa si Sander selalu berpindah-pindah pekerjaan dari satu tempat ke tempat lain? Jawabannya adalah, terkadang Sander tidak bertahan lama di pekerjaannya karena pertikaian. Pertikaian itu pun terjadi karena diri Sander sendiri yang gak bisa mengendalikan emosi. Lanjut di tahun 1909, Sander bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Josephine dan akhirnya mereka menikah. Lalu di tahun yang sama, ia mulai belajar tentang ilmu hukum sampai akhirnya ia mendapatkan ijazah. Ia pun sering menangani kasus di beberapa pengadilan yang ada di Little Arkansas. Namun Sander tetap merasa bahwa penghasilannya masih sangat jauh di bawah standar. Singkat cerita, yaitu di tahun 1920, Sander mendirikan sebuah perusahaan kapal feri dari uang yang ia kumpulkan dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Usaha tersebut cukup sukses karena dalam waktu 2 tahun aja perusahaannya telah menghasilkan keuntungan hingga ribuan dolar dan juga dilirik oleh banyak investor.
Namun sayang di tahun 1923 Sander memilih melepaskan perusahaan tersebut dan menjual sepenuhnya kepada investor. Hasil dari penjualan perusahaan itu lalu ia gunakan untuk mendirikan perusahaan baru di tahun 1924 yaitu perusahaan lampu. Namun sayang, perusahaan tersebut gagal total di tengah perjalanan karena adanya perusahaan listrik lain yang lebih dominan dan teknologinya lebih modern. Karena perusahaan lampu gagal, Sander akhirnya memutuskan untuk pindah dari Indiana ke Kentucky. Di Kentucky, ia membuka pom bensin. Namun sayang, juga tidak berhasil karena di tahun 1930 tepat di tahun itu, Amerika Serikat tengah mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Setelah adanya krisis, Sander mencoba membuka usaha baru lagi, yaitu dengan mengubah pom bensin miliknya menjadi sebuah restoran yang diberi nama Harlan David Restaurant. Dengan kemampuan masak yang dimiliki, Sander mampu menyediakan aneka menu makanan seperti ayam goreng hingga steak. Dan ternyata, usahanya kali ini cukup berhasil. Bahkan bertahan hingga belasan tahun. Makanan dari restorannya menjadi terkenal di Kentucky. Popularitas restoran tersebut berkembang sangat pesat, sehingga pada tahun 1939, Sander mampu membeli motel yang kemudian dijadikan sebagai restoran. Namun sayang, musibah kembali terjadi. Di tahun itu, di tahun 1939, tempat tersebut mengalami kebakaran yang membuat Sander harus membangun kembali restorannya. Beberapa tahun setelahnya, tata letak kota Kentucky pun mulai mengalami perubahan. Hal tersebut menyebabkan lokasi restoran Sander tidak lagi strategis dan pengunjung pun mulai sepi. Karena hal itu pun, Sander terpaksa menjual restorannya melalui pelelangan terbuka dengan harga yang cukup murah. Namun Sander nggak menyerah gitu aja teman-teman. Sander mulai berpikir hal apa nih yang harus ia lakukan selanjutnya. Tiba-tiba ia sadar jika selama ini pelanggan sangat menyukai ayam gorengnya di restoran. Akhirnya ia mencoba mengembangkan kembali resep ayam goreng yang dulu dan menjadikannya sebuah usaha. Jujur ini tuh bener-bener epic banget teman-teman. Kalian tahu nggak? Sander dengan modal seadanya bahkan menghabiskan waktu sekitar 1 tahun buat melakukan berbagai macam uji coba resep ayam goreng. Hingga di tahun 1940, uji coba yang ia lakukan berhasil dan mendapatkan resep rahasia untuk menggoreng ayam agar enak, lezat, dan tetap segar. Sander pun mencoba untuk menjual resep ayam goreng ala KFC penemuannya tersebut ke berbagai restoran dan pasar dengan semangat, meskipun dirinya saat itu sudah tua dan memiliki penyakit rematik. Namun sayang, perjuangannya tidak semudah itu. Selama 2 tahun, Sander berkeliling menawarkan resepnya. Bayangkan aja teman-teman, melakukan uji coba selama 1 tahun, lalu menawarkan resep selama 2 tahun, tapi belum juga berhasil. Sander hanya bisa memuaskan 5 restoran aja. Selebihnya, resep yang ia buat hanya ditertawakan dan ditolak. Jika dihitung, mungkin ia telah mendapatkan lebih dari 1.000 penolakan. Kejadian-kejadian buruk terus menimpa Sander, hingga keluarga kecilnya pun terjadi percecokan. Sampai pada akhirnya di tahun 1947, Sander resmi bercerai dengan Josephine. Lalu di tahun 1948, yaitu 1 tahun setelah perceraian, ia menikah lagi dengan seorang wanita bernama Claudia. Karena resep Sander ini terus mendapatkan penolakan, ia pun memutuskan untuk membuka sendiri restoran kecil khusus ayam goreng. Ternyata, bisnis kecil tersebut membuahkan hasil. Hingga di tahun 1953, Sander pun memutuskan untuk membuka restoran yang lebih besar. Restoran ini diberi nama Kentucky Fried Chicken atau KFC yang menyajikan berbagai menu ayam goreng yang telah dibumbui dengan 11 bumbu rahasia ala Sander. Setelah usaha panjangnya, restoran itu akhirnya berkembang sangat pesat dan
menjadi salah satu franchise makanan cepat saji terbesar di seluruh dunia. Usaha Sandar akhirnya nggak sia-sia, karena KFC miliknya bisa sukses dan terkenal. Singkat cerita, di tahun 1963 yang artinya 10 tahun setelah itu, franchise KFC milik Sandar telah sukses menaungi 600 tempat rumah makan. Kesuksesan yang ia dapatkan saat itu umurnya telah menginjak hampir 70 tahun. Karena jumlahnya sangat banyak, Sandar pun gak mampu mengelola restorannya sendirian. Ia pun memutuskan untuk menjual usaha tersebut kepada John Brown Jr. dan juga seorang miliuner bernama Jack Ma senilai $1 juta. Namun, Sandar tidak menjual usaha tersebut sepenuhnya. Dirinya masih tetap memperoleh gaji setiap bulan seumur hidup, serta posisinya yaitu sebagai direktur utama perusahaan. Di usia yang menginjak kepala 8, Sandar masih sanggup bekerja. Meskipun uang dan hartanya telah banyak, ia masih pergi ke berbagai daerah untuk mempromosikan KFC dan mengecek ke cabang-cabang KFC di berbagai wilayah. Usahanya selama puluhan tahun akhirnya benar-benar mencapai puncak kesuksesan. Namun sayang, jangka waktu kesuksesan yang dirasakan tidak selama waktu kesulitan yang dialami. Karena pada tahun 1980, Sandar didiagnosis menderita penyakit leukemia dan meninggal pada tanggal 6 Desember 1980 di usianya yang ke-90 tahun. Sandar meninggal dunia di Rumah Sakit Yahudi, Kentucky, kemudian dimakamkan di pemakaman Cavill di Louisville, Kentucky. Lalu perusahaan KFC akhirnya dibeli oleh pihak lain dan telah memiliki cabang di seluruh dunia. So, itu dia teman-teman, kisah perjalanan dari seorang Sandar pendiri KFC yang benar-benar sangat menginspirasi. Karena di tengah banyaknya orang yang meremehkan beliau, tapi ternyata beliau berhasil mencapai kesuksesannya meskipun di usia yang sudah senja. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin cerita ini sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini.